Jadi kalau bagi kalian yang ingin belajar blogging, jangan lupa subscribe channelnya ini ya. Karena nanti kita akan membahas juga tentang blogging dari awal, tips-tips ngoprek tema, pelajaran dari pemula sampai agar blog kalian bisa di AdSense atau bisa menghasilkan. Oke, kali ini kita akan review desain baru dari Blogger. Oke, pastinya dari kalian yang suka ngeblog, ya Blogger adalah satu pilihan untuk buat blog dengan gratis dan menghasilkan juga ya. Menghasilkan karena Blogger ini merupakan platform miliknya Google juga. Kalian pernah nggak yang punya YouTube kayak gitu misalnya membuka blog YouTube tuh pasti logonya kayak blogger kayak gitu tampilannya. Ya, oke, kita akan mengulas kali ini tentang tampilan baru Blogger. Oke, nah tampilan lamanya dulu kayak gimana sih? Tampilan lama dari Blogger adalah ya seperti ini. Di sini ada ini semua postingan kita, sebelah kanan ada autornya atau penulisnya di sini. Setelah itu kanannya lagi ada views. Kita bisa nambahin tag melalui sini biasanya kalau misalnya seperti yang ini. Kita tandai kalau mau menghapus tag harus memilih tag apa yang ada di sini, misalnya novel. Kita harus atau random. Random kita mau hapus ya udah kita mau klik lagi ininya random hapus hilang. Nah, seperti itu. Ini tampilan yang lama ya. Tampilan yang lama untuk mengisi dan menghapus tag itu harus select seperti ini tampilan lama. Ini adalah search-nya. Kita bisa mencari artikel di sini, semua label atau ini filternya. Ya bilang filter karena kita bisa memfilter tentang label yang kita postingan yang kita punya. Ini labelnya ada di filter, bisa difilter dengan di sini kita filternya. Oke. Search di sini dan ini menampilkan berapa banyak postingan yang bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya sudah habis, tidak bisa kita scroll ke bawah lagi. Oke. Untuk semua label kita klik semua label. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita buat entry baru? Yang lama itu seperti ini. Oke, kalau kita mau membuat postingan di blog itu, di Blogger itu seperti ini ya. Tampilan yang lama. Oke, HTML. Versi HTML-nya mungkin kita coba untuk membuat testing 1 2 bla bla enter apa kita tes ketik dulu. Nah, ini kan seperti ini. Labelnya itu kan di sini. Ini kita bisa label dipisahkan dengan koma seperti ini. Ya, ini untuk tampilan lama ya. Oke, jadwal, setel otomatis atau setel tanggal. Tanggalnya itu seperti ini. Zona waktu standar. Oke, sekarang data perwarnanya seperti ini. Lalu lokasinya. Lokasi kita harus menelusuri. Misalnya Bali. Menelusuri. Set, Bali, Indonesia. Ya mungkin ini nggak ada perubahan banyak dari segi ininya, dari segi lokasi, deskripsi penelusuran, cuma tampilannya yang baru lebih bagus. Kenapa? Karena sangat membantu banget, apalagi bagi kalian yang suka edit, misalnya menambahkan kode, misalnya ini HTML code. Nah, kode HTML-nya. Jika kalian menambahkan kode di sini, kita nggak tahu mana benar mana salah. Misalnya kalian awam, disuruh menambahkan, kalau misalnya mau buat tulisan bold kan harus pakai B. Nah, B, high, and B. Oke. Nah, seperti ini kan harus ada buka tutupnya ini. Nah, ini kan bold jadinya dia. Bold.
Tapi kalau misalnya kalian di tampilan baru, kalian akan dipermudah karena mode HTML-nya tuh colorful, berwarna, ya seperti Visual Studio, Sublime Text, Notepad++, bisa juga menggunakan itu ya seperti itu, dia berwarna, jadi bagi yang awam itu tahu, oh yang mana sih merupakan kode dan mana boleh dihapus. Kalau yang seperti ini kan kadang kalau warnanya sama seperti ini, kalau awam, kalau sedikit sih nggak masalah. Kalau misalnya banyak, misalnya tak lihat ya, kayak tulisan ini. Nah, resep tak lihat. Nah, ini kalau yang seperti ini, kalian yang nggak ngerti, ini akan susah bagi kalian yang baru belajar atau yang kurang paham mengenai HTML code, mau nambahin apa atau kelebihan apa di sini kita susah kayak gitu loh. Ya kan, kalau ininya tampilan ini ya biasa di sini. Format teksnya line left, rata kiri atau rata kanan atau rata kanan kiri, dan format untuk gambarnya kan ada seperti ini, small, medium, ini ada istilahnya format ini ukuran, habis itu alignmentnya apa namanya, mau sebelah kiri, sebelah kanan atau di tengah-tengah. Di caption, remove caption atau add caption ada di sini, habis itu remove image. Oke, nah itu dulu. Nah setelah itu ini page break, jump break ya. 4. Oke, ini jenis font. Oke, di sini ada. Ya udah itu aja. Untuk yang tampilan lama, ini dia tampilan barunya. Oke, tampilan baru dari blogernya. Tadi yang kita bilang kayak teks-teks itu sekarang lebih simple, ya desainnya bagus. Oke, ya kita lihat dulu, ini kan ada untuk checkmark. Oke, bisa menandai berapa postingan. Kalau kalian mau batch, nambahin tag atau menghapus kayak gitu bisa seperti ini. Oke, ini terapkan label entry yang dipilih. Misalnya kamu mau nerapin apa? Ini artinya nggak semuanya nggak sama. Kalau misalnya sama, misalkan ini ada random, kita cek dua, kita cek label. Kalau misalnya random resep, karena ini sama kedua. Kalian mau nambahin apa ke kedua ini? Ini kita Photoshop kayak apa, kayak kuat. Misalnya video, terapkan, tinggal seperti itu. Nah, sudah menerapkan tag yang baru di sini. Oke, untuk menghapusnya juga seperti itu. Terapkan label ke entry yang dipilih. Uncheck untuk video. Jadi terapkan. Nah, ini kan dia nggak ribet dia. Desainnya aku suka banget untuk yang blogger baru. Di samping itu, di sini sudah nggak ada lagi berapa post yang ditampilkan karena ini infinity scroll. Ya, berapa banyak pun sampai ke bawah dia akan memuat postingan lainnya. Terus sampai akan ke bawah memuat postingannya terus begitu. Ya, sebelah kanan ini ada autornya, di sampingnya ada namanya. Oke. Ini ada pratinjau langsung ngelihat ke ininya, ke artikel kalau yang udah dipublish. Kalau yang belum, itu pratinjaunya sama juga seperti ini, cuman kalau pas kalian lagi ngedit itu keren. Oke. Nah, untuk komentar di sini ya kan, ini untuk filter labelnya ada di sini guys. Oke, kalian bukan untuk menambahkan label, tapi di sini adalah untuk filter label. Oke, kita coba cek Bali. Oke, kita cek Bali. Ya udah, ini label tentang Bali. Tentang Bali. Kalau misalnya mau kembali menampilkan semuanya, uncheck aja. Jadi lebih simple. Untuk penelusuran judul postingan ada di atas ini. Oke. Sort juga bisa kalian misalnya untuk menampilkan, coba sort. Nah, sudah ada dia.
sort by publish, update, created. Kalau misalnya sort by publish, dia otomatis mengurutkan sesuai dengan urutan publishnya dari yang terbaru sampai terlama. Kalau misalnya kalian mau balikin dari yang terlama ke terbaru, kalian hanya tinggal menambahkan minus published. Nah, ini dia minus published. Ini yang terlama sampai ke terbaru, ya seperti itu. Oke, kita nggak mau sort apa-apa, jadi kita akan ke entry tadi nih, ke yang baru ini. Oke, tadi kan kita buat seperti ini. Hi, ini kan tadi yang kita bold pakai kode. Kalau kita lihat versi tampilan HTML-nya, ya seperti ini. Dia lebih berwarna, jadi kalau misalnya kalian tuh nggak mungkin salah kalau mau ngedit ininya aja. Kalau misalnya hai kawan, kalau misalnya ini nggak ada berwarna, mungkin kalian akan membuat kawannya ininya kehapus, nggak tahu juga kan, garisnya kehapus satu, ya kan. Tapi kalau misalnya berwarna seperti ini, ya jadi membuat kita itu lebih gampang untuk edit kodenya itu. Ini format HTML, ganti, refresh, apa cari, apa ulangi. Ini ada fitur carinya juga nih, sinteks, cari sinteks apa, misalnya nambahin kelas, misalnya kelas high. Nah, misalnya seperti itu, kita bisa nyari sinteksnya untuk high. Ya, ini karena pendek, nggak perlu ya. Oke. Di sini ada format teksnya untuk bold, italic, underline. Ini di sini tampilannya ada sudah format teksnya. Underline. Udah. Setelah itu format teks, ini format teks dia ya, H2, H1, H2 kayak tadi. Sebelumnya H1 ini nggak ada di postingan, formatnya itu nggak ada. Adanya heading, subheading, sama minor heading. Itu aja adanya sebenarnya yang sebelumnya itu. Tapi kalau misalnya kita lagi ngedit, ini previewnya ini nggak lagi buka jendela baru, dia langsung otomatis di sini preview. Nah, pratinjaunya ini udah otomatis dalam page-nya ini. Nah, kalau ini dimatikan lagi, kita kembali lagi seperti ke editing lagi. Mana sih tadi? Nah, ini dia. Ini testing 1-2. Di sini adalah, ini ada warna latar belakang teks, ya ini udah biasa lah. Ini ada urungkan, undo, redo, indent teks misalnya. Ini paragrafnya, kita buat judul utama atau H1. Oke, ini kita formatnya itu menggunakan format paragraf judul H1. Nah, terus kalau misalnya indentnya itu bagaimana? Ini tambahkan indent, lebih mudah. List item, ini numbering, ini sisipkan edit link. Oke, coba kita untuk gambar. Untuk gambarnya, ini kan tambah indent, nggak masalah. Oke, sisipkan gambar. Nah, upload dari komputer, foto, atau blogger. Coba kita tes. Blogger. Kok diam, mana ini? Oh, harus 2 kali klik. Bukan 1 kali, biasanya kan 1 kali nih. Biasanya 1 kali klik. Oke, kita coba ini. Oke, 1 dipilih, kita bisa disisipkan. Sisipkan. Untuk setelannya yang seperti teks-teks itu sudah lebih enak dilihat. Oke, beralih teks, setelan gambar, ubah misalnya ekstra besar, ukuran asli besar. Ini teks alternatif itu alt text ya. Ini bisa menjadi rujukan untuk search engine untuk menemukan gambar Anda, gambar kalian ya. Misalnya ini
karena ini penginapan tentang onsen ya, onsen resort Malang. Oke, karena ini judulnya kasih aja onsen. Oke, kalau teks alternatifnya itu cara orang itu untuk menemukan gambarnya. Ini beralih teks ini. Oh, beralih teks ini ternyata alt text ya, istilah caption ya. Captionnya itu ada di bawah gambar. Ini caption. Oke, captionnya itu beralih teks. Ini ubah, setelan ubah beralih teks. Oh itu captionnya di sini ya, beralih teks. Kalau ukuran biasa di sini, sama teks alternatif dan teks judul. Kalau untuk link ini di sini, ini link buat edit Anchor. Oh, sudah ada Anchor. Oke, coba kita buat link Anchor ya. Anchor nama padahal. Oke, untuk membuat link Anchor biasanya kita harus ada ID ke sini. Ini bisa buat Anchor link sekarang. Biasanya nggak bisa. Sekarang bisa buat link Anchor. Oke, nanti kita praktekkan. Oke, di tutorial. Jadi kalau bagi kalian yang ingin belajar blogging, jangan lupa subscribe channelnya ini ya. Karena nanti kita akan membahas juga tentang blogging dari awal ya, tips-tips ngoprek tema apa segala macam. Nanti kami akan buatkan untuk pelajaran dari pemula sampai dengan agar blog kalian bisa di AdSense atau bisa menghasilkan. Oke. Di samping itu kemudahannya nggak cuma itu. Nah, di sini untuk format ininya, nih rata kiri, rata tengah, ya di sini lebih gampang. Kalau opsi lainnya, nih ada coret, ada kutip teks. Misalnya ini adalah sebuah kutipan. Oke, ini adalah sebuah kutipan. Kutip teks. Oke, ini adalah sebuah kutipan. Coba kita perhatiin jauh untuk kutipannya. Mana tadi? Nah, ini dia teks yang dikutip. Oke. Itu untuk kutipan teks ada di sini, disembunyikan di sini. Kalau misalnya ini adalah kode. Coba misalnya kita ambil kode yang gambar ini ya. Oke. Kita ambil kode gambar table sampai end table ini. Oke. Kita beralih ke text editor yang biasa kita lihat. Lalu kita di sini paste ini dan kita buat formatnya ke format sebagai kode. Nah, bagaimanakah itu? Aku juga tahu karena ini baru format sebagai kode. Nah, ini dia seperti ini. Sebagai kode. Oh, ini kodenya. Jadi kalian bisa ngopi. Ini kan perhatiin jauh makanya nggak bisa select. Saya bisa diselect kalau misalnya blog kalian tentang coding lebih mudah untuk sebelumnya nggak ada ini. Oke, ini sebelumnya nggak ada. Ya, biar kalian tahu ini sebelumnya tidak ada di Blogger, tapi sekarang sudah ada untuk label. Oke, menambahkan label kita bisa menambahkan hi buat baru, ya kan? Oke, buat baru karena nggak ada kan di sini. Kalau misalnya sudah ada kayak gini, ini bisa kita centang-centang langsung. Kalau misalnya kita sudah pernah bikin di ini ya. Oke. Untuk label di sini lebih mudah. Tuh, lebih mudah kan? Desainnya lebih simple. Aku suka banget. Publish. Nah, untuk ini tetap istilahnya nggak ada perubahan, hanya di warnanya saja mungkin. Tuh kan, dari tadinya nggak berwarna. Oke.
Nah, permalink otomatis khusus ya tetap aja biasa. Oke, ini lokasinya, dan ini deskripsi penelusurannya. Nah, kalau kalian mengaktifkan, nah sebelumnya kalau di deskripsi penelusuran ini tidak ada pembatasan kode seperti ini. Emang sih kalau misalnya di Google itu di deskripsi penelusuran maksimal ya 150 atau 120 karakter lah. Itu yang akan dibaca oleh Google, kayak mesin pencari seperti itu. Tapi di sini kita sudah ada dibatasin sekarang. Biasanya langsung tak giniin aja, tak copy aja semuanya. Kalau sekarang asal nggak bisa. Ini kan maksimal sudah dipotong langsung di card nih. Kan sampai Lencia nih, nih Urna, Set, Orci, paling sampai ini, sampai di sini dia. Sampai Orci, Set itu dah. Nah itu dah. Oke, perubahannya di sana. Oke. Dan aku sangat suka banget untuk ini yang baru, apa namanya, lebih fresh, lebih gampang lah untuk kalian editing, untuk membuat vlog, membuat sebuah postingan lebih semangat lah kalau misalnya clean seperti ini. Sebelumnya tampilannya kan ya ada aja merasa bosan karena tampilannya kok gitu-gitu aja dari dulu kayak gitu loh. Tapi kali ini sudah beda. Oke. Tampilan blogger sudah beda untuk postingan, untuk tempat postingan. Ya, coba kita kembali dulu. Oke. Nah, ini yang terdapat itu. Sudah itu aja sih sebenarnya perubahannya dari statistik. So far tetap sama dari yang sebelumnya, hampir setahun lalu buatnya tetap sama kok ininya. Untuk statistiknya, untuk komentar, oke, komentarnya seperti ini untuk yang sekarang. Ya, intinya lebih bagus lah, pembaruan untuk tata letak tetap aja. Ini udah menyesuaikan lah. Oke. Tema ya standar. Oke, itu aja yang perubahan yang signifikan adalah di sana. Kalau tema kan kita bisa menggunakan tema ini, ataupun kita mencari tema yang baru, tema blogger baru untuk yang kalian suka lah. Oke. Yang perubahan signifikan adalah di sini. Ini tadinya yang lama ya seperti ini, ya kurang modis lah, masih susah kalau misalnya mau ngedit banyak, agak susah. Kalau misalnya yang sudah yang baru, ya seperti ini. Nah ini kita gampang mau centang. Oke, intinya lebih memudahkan kalian. Oke, cukup sekian untuk review kali ini, untuk memperkenalkan blogger yang baru, memberitahukan buat kalian yang nggak biasa ngeblog di Blogger. Ya siapa tahu bagi kalian yang dulunya nggak pengen ngeblog di Blogger, gara-gara lihat tampilan Blogger sudah baru seperti ini dan memudahkan kalian bisa ngeblog di Blogger. Kenapa? Karena di Blogger itu ya, kalau kalian mendaftarkan AdSense, kalian bisa langsung. Kalau di wordpress.com ya, bukan org, beda. Kalau WordPress yang di blognya itu tidak bisa mendaftarkan AdSense karena dia sudah punya ads sendiri. Dulu aku punya blog yang lumayan banyak juga yang mengunjungi untuk di WordPress, cuman nggak ada aku pasangin ads-nya muncul sendiri. Ya mungkin itulah AdWords. Ya muncul sendiri. Kalau misalnya kalian mau tanpa iklan, kalian harus beli domainnya .com atau enggak buat pakai ngeblog dengan self-hosted WordPress dari WordPress.org. Itu ya emang sih ininya berbayar. Cuma kalau kalian ingin ngeblog di WordPress, aku saranin sih
ngeblognya itu dengan self-hosted WordPress-nya yang dari install WordPress org atau tinggal beli hosting ya sekalian domain. Itu aja sih. Oke. Semoga bermanfaat infonya dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya untuk Blogger. Kita akan memulai belajar tentang Blogger dari dasar buat kalian yang pengen belajar. Oke. See you. Oh, this you crazy mother.